Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kau tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Sekalipun kami ada di tempat ini oleh karena rutinitas kami beribadah, tetapi biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus menolong kami untuk kami fokus, konsentrasi, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, dengan urapan yang spesial, agar pagi hari ini sungguh menjadi pagi yang penuh keberkatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kami keluar dari tempat ini, kami sungguh boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini, Tuhan hadir di tempat ini, bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan hamba menyerahkan secara khusus hamba-Mu ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah urapan yang baru, kuasa yang dahsyat menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita ditanya Bapak Ibu, ya, seandainya kita mati, ya, ada nggak keinginan kita untuk tidak ada di sorga? Tidak ada. Bahkan kalau saya challenge ya Anda ya di tempat ini. Apapun saya akan berikan Pak buat Tuhan. Asal ada jaminan sorga. Amin. Saudara berani lakukan itu kalau Tuhan datang nih di tempat ini. Kemudian Tuhan challenge. Saya tahu Anda sekalian ini ingin hidup kekal. Tapi Tuhan challenge. Oke, kalau begitu Tuhan lakukan sesuatu kepada saudara. Belum tentu loh saudara bisa lakukan. Sekalipun keinginan saudara begitu kuat untuk hidup kekal. Karena keinginan itu beda dengan satu tindakan yang berbentuk tantangan dari Tuhan. Belum tentu saudara bisa berikan itu. Ya, untuk itu kita akan melihat satu perikop perikop firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Jadi dari satu perikop ini kemudian kita selesai. Senang ya Bapak Ibu ya. Selesai Bapak Ibu. Ya selesai. Matius 19 ayat 16. Tuh orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini sama seperti saudara. Pak kalau saya mati, apapun saya lakukan untuk hidup kekal. Saya pengen hidup kekal. Dan orang ini tidak salah menghampiri sumber kekekalan itu. Dia tidak salah orang. Dia datang kepada orang yang tepat. Terhadap pergumulannya, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara ini anak muda menurut saya aneh Bapak Ibu. Ya, sejauh dia orang Kristen dia tahu. Tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa membawa kita ke surga. Karena kalau hidup kekal tidak ada kaitan dengan perbuatan baik. Hidup kekal ada kaitannya dengan iman. Asal kamu beriman, asal kamu percaya kepada Yesus, kamu selamat. Jadi menurut saya bagian yang pertama ini pun sudah ada hal yang bisa kita lihat. Ada sesuatu yang menurut saya kalau dia orang Kristen ini ada satu kejanggalan. Perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Ya, padahal kehidupan kekal itu diperoleh bukan karena perbuatan baik. Tetapi oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, oleh karena karya Allah, karya Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, kemudian mengalahkan maut pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, ada tubuh kemuliaan, Roh Kudusnya keluar, kemudian Roh Kudus itu akan masuk ke dalam hidup saudara, dialah yang akan memimpin saudara kepada kehidupan yang kekal yang dikatakan manusia baru.
Ya, manusia baru tidak pernah dibangun oleh perbuatan baik. Ya, oleh karena lahir baru, saudara diselamatkan. Amin. Ini yang pertama ya, guru perbuatan baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini tidak relevan dengan keimanan anak muda ini. Ini tidak relevan untuk saudara tanyakan kepada Yesus. Yesus, apakah perbuatan baik yang bisa kulakukan supaya aku masuk surga? Tetapi Yesus tidak pusing dengan hal ini. Karena Yesus ingin memberikan pencerahan kepada anak muda ini dan juga kepada saudara dan saya. Bagian yang kedua ayat 17. Jawab Yesus. Dia tidak komplain. Dia tidak komplain terhadap gagal pahamnya orang ini. Orang ini gagal paham. Dia tidak mengerti tentang kekristenan. Tapi Yesus membiarkan itu berlalu supaya ada pembelajaran di sana. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, ini bicara tentang perbuatan juga. Karena perintah Allah itu berbentuk jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti ini. Itu bicara tentang perbuatan baik. Jadi artinya Yesus itu mengikuti apa yang ada di dalam pikiran anak muda, dia ikutin dulu tuh. Dia ikutin dulu. Ya. Karena di dalam ayat 17 dikatakan, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turuti segala perintah Allah adalah hal yang mustahil. Kalau saudara mau memperoleh hidup yang kekal dengan persyaratan dan ketentuan mengikuti seluruh perintah Allah, itu hal yang tidak mungkin saudara bisa dapat. Sehingga tidak mungkin seseorang bisa meraih hidup kekal dengan perbuatan baik. Ayat yang ke-18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Perintah yang mana? Karena segala perintah itu perintahnya banyak sekali. Yesus mengambil sebagian dari perintah itu dan anak muda ini pun berbohong. Bohong Bapak Ibu, anak muda ini bohong. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Mungkin benar dia tidak membunuh. Jangan berzina. Mungkin benar dia tidak berzina dalam konteks fisik. Tapi dalam konteks standar Allah, dia sudah pernah melakukan perzinahan. Karena melihat seorang wanita yang bukan menjadi miliknya dan dia mengingini itu sudah berzina, kata Tuhan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Mana ada orang Kristen yang tidak pernah berdusta? Kalau ada pendeta yang berdiri di sini, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Kalau dia ngucap begini nih, ucapan ini saudara akan terima dengan baik. Saya mengasihi jemaat di tempat ini. Tapi Tuhan tahu hati orang ini. Benarkah orang ini mengatakan hal yang benar? Saya mengasihi jemaat di tempat. Jangankan mengasihi jemaat Bapak Ibu. Kadang-kala kita saja sulit ya, mengasihi istri kita dengan baik. Mengasihi jemaat nanti dulu harus diuji. Ya, harus dibuktikan. Seandainya Tuhan melihat hati daripada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa aku mengasihi jemaat di tempat ini, tapi Tuhan tahu bahwa hatinya tidak mengasihi jemaat, itu namanya dusta. Sungguh tidak mudah. Anak muda ini dengan sombongnya mengatakan perintah yang mana? Rasanya gue sudah jadi orang baik. Dan disebutkan satu persatu. Dan dari yang satu ini pun harus dipertanyakan, yang kedua ini pun harus dipertanyakan, yang ketiga ini pun harus dipertanyakan. Tapi Tuhan biarkan saja orang ini berkata seperti itu. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah, ini sangat sulit, sangat sulit. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kasihilah sesama manusia dengan standar orang itu baik kepada kita dan kita mengasihi dia, rasanya tidak ada perdebatan dan kita mengatakan bahwa saya bisa itu saya lakukan. Karena orang itu baik sama saya bisa mengasihi dia.
Bagaimana kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita, itu standar yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Hamba Tuhan sehebat apapun rasanya sulit untuk mengerjakan. Loh, kita ini sangat egoistis, sangat egoistis. Ego kita ini begitu besar. Maunya kita menang, kita tidak mau kalah. Maunya kita dihormati, kita tidak mau direndahkan. Dan ini standar ini dipakai untuk musuh kita loh. Hormatilah musuhmu, hormatilah kasihilah musuhmu. Berikanlah penghargaan yang tinggi kepada musuhmu. Nah, ini gak gampang Bapak, gak gampang. Nah, saudara lihat realita kan di dalam gereja-gereja, pimpinan-pimpinannya itu bukan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang ece-ece. Tapi hamba-hamba Tuhan yang mungkin gelar di belakangnya sudah ada STH, MTH, bahkan dia gembala sidang dari jemaat yang jumlahnya tidak sedikit, jemaat jumlahnya banyak. Dan itu mega church, gerejanya besar sekali. Jadi keberhasilan sebagai hamba Tuhan itu sungguh sangat terlihat secara kasat mata. Tapi di dalamnya masih ada pertengkaran. Pertengkaran antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, pertengkaran antara satu gereja dengan gereja yang lain. Kemudian mereka ribut, Bapak Ibu, ribut. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri, bagaimana ayat ini bisa dikerjakan oleh anak muda ini. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sungguh tidak mungkin bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Tapi Yesus biarkan itu kesombongan anak muda ini. Ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu, semuanya. Bukan cuma tidak berzina, bukan cuma tidak membunuh, semuanya. Aku sudah lakukan. Jelas anak muda ini sedang berbohong. Sedang menipu Tuhan. Tapi Tuhan biarkan itu. Saudara berani kalau ditanya begini, apa Tuhan semuanya sudah aku lakukan. Kalau saudara sudah melakukan semuanya ini, berarti apa yang hukum Taurat turunkan, apa yang Alkitab katakan tentang hukum Taurat, saudara bisa katakan itu bullshit. Ya, Galatia pasal 3 ayat 19, saya kasih lihat. Galatia pasal 3 ayat 19, tidak mungkin. Saya mengatakan ini bukan karena saya berpendapat secara subjektif untuk mengarahkan saudara, untuk mengatakan bahwa anak muda ini sebetulnya dia sedang berbohong. Karena kebohongan ini saya akan arahkan kepada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan itu. Bahwa anak muda ini tidak mungkin bisa melakukan itu. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Bukankah tadi anak muda ini mengatakan hukum perintah apa yang harus aku lakukan? Ini bicara tentang hukum Taurat. Lalu Alkitab mengatakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat itu pertanyaan. Apakah maksudnya hukum Taurat itu diturunkan? Maksudnya untuk memperlihatkan bahwa anak muda ini sedang berbohong. Itu tulisannya. Anak muda ini sedang berbohong. Karena kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran dilanggar. Hukum Taurat itu tidak bisa ditaati. Itu fakta Bapak Ibu. Kalau hukum Taurat bisa ditaati, Yesus tidak perlu buat jauh-jauh hari tentang anugerah kasih karunia Allah. Apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Janji apa? Tentang keselamatan, tentang hidup kekal. Janji yang mana? Ya, hukum Taurat itu merujuk kepada janji yang mana? Nah, saya akan memperlihatkan janji dari awal Tuhan mengatakan kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, jauhkan daripada kapasitasmu untuk berbuat baik. Semuanya oleh karena anugerah. Janji yang mana hukum Taurat itu diturunkan? Itu Kejadian pasal 3:15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini adalah janji yang disebut proto-evangelium. Jadi perjanjian baru tentang kasih karunia anugerah itu tidak ada di perjanjian baru. Tapi jauh-jauh sebelum ya
Perjanjian baru adalah penggenapan dari janji ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan ini adalah Yesus yang akan meremukkan kuasa maut, kuasa kematian. Jadi bukan karena engkau baik, engkau memperoleh hidup yang kekal. Terhadap janji ini Galatia pasal 3 ayat 19 tadi mengkaitkan hukum Taurat ini diturunkan berdasarkan janji ini hanya untuk memperlihatkan bahwa saudara tidak akan mampu melakukan segala macam perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Tapi anak muda ini dengan gagahnya mengatakan aku bisa. Aku sudah lakukan itu semua. Dia bohong Bapak Ibu. Kalau saudara nggak percaya Roma pasal 4 ayat 15. Saya lihatin satu lagi dah. Roma pasal 4 ayat 15. Roma pasal 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Artinya hukum Taurat kalau diperhadapkan kepada saudara, saudara gagal. Karena saudara gagal, saudara Allah tuh marah. Lu sombong amat sih. Mau berdiri di atas hukum Taurat dengan mentaati seluruh hukum itu, kamu nggak akan bisa. Makanya dikatakan karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Persis dengan Galatia pasal 3 ayat 19. Hukum Taurat tujuannya ada untuk memberitahukan kepada saudara, saudara tidak bisa taat kepada hukum Taurat. Yang ada pelanggaran terhadap hukum Taurat. Kalau saudara belum puas dengan satu ayat yang saya munculkan yang berkaitan dengan Galatia pasal 3 ayat 19. Ada satu ayat lagi yang menunjukkan jauh lebih powerful daripada ayat ini. Yaitu Roma pasal 5 ayat 20. Roma pasal 5 ayat 20. Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran ini jauh lebih powerful, Bapak. Hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, orang itu harus disadarkan bahwa dia membutuhkan anugerah Allah. Dia membutuhkan kasih karunia Allah. Oleh karenanya di sana dikatakan, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Orang yang sombong kayak anak muda tadi, yang tidak menyadari bahwa dirinya berdosa, dia tidak membutuhkan hukum Taurat. Dia tidak membutuhkan kasih karunia. Dia tidak membutuhkan kasih karunia. Makanya dia mengatakan di awal pembicaraannya dengan Yesus tentang hidup kekal, dia mengatakan perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan. Dia bukan orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang baik tidak akan bertanya itu kepada Yesus. Tetapi bagaimana caranya aku bisa menerima anugerah itu. Itu adalah orang Kristen. Tetapi ini adalah gambaran dari saudara dan saya yang punya kerinduan yang sama, kerinduan yang sangat besar bahwa kematian nanti yang pasti akan datang di dalam kehidupan kita, akan membawa kita tidak ke neraka. Tetapi saya mau setelah saya mati, saya ke sorga. Dan ini pelajaran sangat menarik Bapak Ibu. Mari kita kembali lagi ke tadi, ke Matius pasal 19. Tadi sudah sampai mana tuh ayatnya? Kembali lagi ke anak orang muda yang kaya ini. Matius 19 ayat 16 sampai 24. Ya, orang muda yang kaya terus 17 lagi 18. Ya, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dosa. Orang ini dengan gagahnya mengatakan, oh itu sudah semuanya aku lakukan katanya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang katanya. Apalagi yang masih kurang. Yesus tuh tahu loh. Lu yang tadi saja sudah kurang banyak. Ya, tapi Yesus ikuti saja pola pikir daripada orang kaya, orang muda yang kaya ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, itu pun sudah tidak sempurna, dibiarkan sama Yesus. Karena ada yang lebih esensial yang dihadapi oleh orang muda yang kaya ini, bukan persoalan gagal paham. Tapi persoalan hatinya yang tidak terikat kepada Tuhan. Dan Yesus mengarahkan itu ke titik itu.
anak muda ini hatinya tidak pernah terikat kepada Tuhan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Dan ini tidak terlalu menarik, maka ini yang menarik. Waktu engkau lakukan itu, engkau memperoleh apa yang menjadi kerinduanmu. Apa yang menjadi keinginanmu yang sangat fundamental di dalam hidup ini. Bahwa apapun yang aku raih di dalam hidup ini menjadi tidak penting. Kalau kematianku membawa aku kepada kebinasaan. Yesus bilang, maka engkau akan memperoleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Aku akan menukar kamu dengan ke sorga. Menukar kamu dengan sorga. Tadi saya tanya kepada saudara. Dan saudara mengatakan, iya Pak. Kalau saya bisa beli sorga, saya akan beli sorga. Orang ini ditawarkan transaksional, transaksi. Oke, kalau begitu saya kasih hidup kekal. Jual seluruh hartamu. Tapi apa jawab anak muda ini? Ya. Lanjutnya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Pak Pendeta, itu bukan saya. Karena saya enggak banyak hartanya. Ya, tapi ini bukan persoalan harta. Ini adalah ilustrasi mengenai hati yang melekat kepada harta. Jadi hatimu belum tentu melekat kepada hartamu. Bisa jadi hatimu melekat kepada misalkan suamimu. Kamu jauh mengasihi keluargamu, suami daripada Tuhanmu. Jadi sesuatu yang engkau melekat di sana, ya, itu menjadi hal yang buat Tuhan sangat tidak berkenan. Matius pasal 6 ayat 21. Matius pasal 6 ayat 21. Ini masalahnya di situ. Jadi anak muda ini ingin disadarkan oleh Tuhan Yesus tentang hatimu melekat bukan kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Engkau boleh punya kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi pesan dari Alkitab adalah engkau yang paling tahu hatimu melekat di mana. Itu hatimu melekat di mana. Ya, kalau bicara tentang orang kaya tadi, ya secara penjabaran kita langsung melihat bahwa hati orang ini melekat kepada hartanya sehingga dia sedih banget. Kalau hartaku aku jual, sekalipun sorga aku dapat, kok bisa ya? Gak mau loh, bisa gak mau. Oh itu bukan saya Pak Pendeta, itu kan orang muda yang kaya. Jangan-jangan itu juga kita. Saudara memang dengan gagah mengatakan saya mau Pak. Apapun saya berikan untuk Tuhan Yesus asal aku masuk surga. Tapi kalau Tuhan Yesus datang benar-benar dan meminta apa yang engkau melekat di sana, belum tentu engkau mau itu. Bahkan dengan tanda kutip ya, dengan konklusi yang tegas mengatakan lebih baik aku masuk neraka Pak. Daripada hartaku aku jual, aku bagikan ke orang-orang. Karena hatinya sangat melekat kepada harta. Ini adalah orang kaya. Tapi saudara, moga-moga Bapak Ibu. Ini kan saya hanya menyampaikan sebagian dari kebenaran firman. Moga-moga saudara tidak ada di sana. Tapi saya tidak tahu. Karena kepastian saudara, hati saudara ada di mana adalah ketika challenging, tantangan itu datang dalam hidup. Kalau tantangan itu betul-betul datang, kamu baru bisa tahu posisimu di mana. Matius pasal 19 ayat berapa tadi yang terakhir? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ini sudah. Kemudian 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini tidak bicara tentang orang kaya. Ini bicara tentang anak muda ini, orang kaya, orang muda yang kaya. Ya, tapi tidak semua orang kaya seperti ini. Tetapi Yesus mengatakan ini dalam konteksnya, bukan dalam hal yang umum. Dalam konteksnya kata-kata ini
diucapkan dalam kaitan respon orang muda yang kaya tadi. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin saudara kalau mengambil cuplikan dari ayat ini mengatakan betapa sulitnya masuk surga. Tidak, betapa gampangnya masuk surga. Tapi ayat ini muncul, jangan dikeluarkan dari konteksnya. Ayat ini, konteks ini muncul karena persoalan anak muda tadi. Orang muda yang kaya. Ada banyak orang Kristen yang tidak memahami konteksnya dan mengatakan, Pak, masuk surga itu susah sekali loh Pak. Digambarkan di dalam Alkitab seperti onta yang begitu besar, seperti onta yang masuk ke lubang jarum. Hampir mustahil loh Pak kita masuk surga. Itu karena dasarnya perbuatan baik. Kalau dasarnya perbuatan baik, memang analogi inilah yang kita bisa pakai betapa sulitnya orang masuk surga. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau mengandalkan kegagahanmu di dalam berbuat baik. Ya. Ini ayat 24, alangkah sulitnya orang masuk dalam kerajaan. Lalu 25, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan jawabannya. Kalau dasarnya adalah perbuatan baik. Ini ayatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan kalau konteksnya adalah kerajaan sorga melalui usaha kita. Itu bagaikan seekor unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Kalau kita yang mengusahakan hidup kekal tadi berdasarkan perbuatan-perbuatan baik. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu mungkin. Nah, itulah kasih karunia. Itulah anugerah. Jadi kalau saudara dengar ayat ini nanti di lain waktu, saudara jelaskan. Ini memang benar. Ayat ini ada di dalam Alkitab. Tapi konteksnya adalah ketika engkau mengupayakan hidup kekal dengan kekuatanmu, itu impossible, tidak mungkin. Engkau bisa meraihnya. Dari mana Pak Pendeta ayat rujukan yang mengatakan tidak mungkin kita masuk surga dengan perbuatan baik kita. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Najis itu dosa Bapak Ibu. Kalau saudara tidak berdosa, saudara tidak ada di dalam kelompok najis ini. Saudara adalah orang najis, itu orang berdosa. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami. Itu bukan kebaikan. Kesalehan jauh di atasnya kebaikan. Tapi kesalehan itu juga dibangun atas dasar kebaikan. Ini orang yang di atas rata-rata kebaikannya. Itu masuk neraka. Ini. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh. Jadi tinggal merujuk saja ke bagian ayat ini. Langsung saudara mendapatkan esensi daripada keselamatan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang berdosa berdasarkan perbuatan baik. Kenapa? Karena ada Roma pasal 7 ayat 24. Ada Roma pasal 7 ayat 24. Yang menunjang bahwa ini tidak mungkin kita bisa lakukan. Ini tidak mungkin. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Ayat 23 dulu coba, ayat 23 supaya saudara. Nah, ya. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Aku mau berbuat baik. Aku mau berbuat baik. Aku mau berbuat baik, itu hukum akal budi. Tetapi yang kulakukan itu yang jahat karena aku ini di dalamku ada hukum dosa. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Gak mungkin Bapak Ibu. Agama tidak menyelesaikan persoalan yang paling mendasar. Bahwa masuk surga adalah perubahan nature dari manusia lama menjadi manusia baru bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan-perbuatan baikmu tidak akan pernah menghasilkan kesenangan bagi Tuhan.
Karena engkau pasti yang muncul tuh jahatmu, 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 bukan baik. Kalau saudara lihat anak kecil saja tidak ada yang ngajarin tiba-tiba bisa jadi jahat. Apalagi kita dengan bertambahnya umur, kejahatan kita akan semakin bertambah. Karena ininya mulai jalan nih, ininya mulai jalan. Kalau aku lakukan kebaikannya seperti ini, nanti orang lain melakukan kejahatan seperti ini, nanti aku jadi rugi nih. Jadi kita mulai bersiasat, bertaktik. Kita jadi lebih jahat. Manusia itu semakin berumur semakin lebih jahat. Supaya sahabat ya 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Ini sering saya ungkapkan. Ini syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Jadi yang saudara layani sebetulnya hukum dosa. Ya, saudara mau hukum Allah, tapi kekuatan itu sudah kekuatan hukum dosa itu lebih kuat. Jadi saudara tidak bisa lakukan itu, akhirnya saudara kalau tidak hati-hati di dalam konsep ya keselamatan untuk mendapatkan hidup kekal, saudara bisa binasa Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, balik lagi kemudian saya akan simpulkan beberapa hal kita selesai. Coba Matius pasal 19. Ya, hormatilah ayah ibumu, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah ini, sudah. Kemudian ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepadanya, kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Langsung 25, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang ke mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat 27 terakhir, 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan diperoleh? Sudah selesai ya. Jadi Petrus mengatakan aku mengikuti engkau, ya, apakah yang akan diperoleh? Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, ya, maka segala sesuatu saudara bisa sampingkan Yesus menjadi hartamu. Ya, kalau Yesus menjadi hartamu, maka hatimu melekat kepada Yesus, maka keselamatan itu menjadi satu, menjadi pasti. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang penting yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ini bukan persoalan harta. Tapi persoalan hatimu melekat kepada ilah-ilah yang lain. Kebetulan anak muda ini hatinya terikat kepada harta. Itu ilah yang lain. Ya, saudara punya problem tentunya beda lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak ada satu bagian pun di dalam Alkitab sejak awal Allah mengatakan bahwa kamu kalau melakukan hukum Taurat, dan kamu bisa lakukan dengan baik, kamu akan masuk surga. Justru hukum Taurat itu diturunkan untuk memperlihatkan bahwa kamu pasti gagal. Pasti gagal. Nah yang ketiga Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, masuk surga itu sangat mudah. Masuk surga itu sangat mudah karena itu anugerah. Asal kamu terima dengan iman, ya dengan iman, maka segala sesuatunya yang Tuhan janjikan kepada saudara, saudara akan terima. Semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, saudara bisa pegang, saudara bisa kerjakan dalam hidupmu. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berterima kasih untuk siang hari ini. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati hal-hal yang baik di dalam gereja ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami. Untuk kami berjalan ke depan bersama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang besar. Kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan, oleh karenanya ke depan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan mengambil bagian, mengambil peran di dalam kehidupan kami. Bukan oleh karena kuat gagah dan hebatnya kami, tetapi oleh karena kuat gagah dan hebatnya Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin.